Jadi kain wolfish ini terbuat dari serat sintetis dan juga sutra dan kain katun. Makanya dia semacam agak jatuh gitu ya bahannya karena dia terbuat dari sutra juga dan serat sintetis juga. Hai, kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenali karakteristik untuk bahan wolfish ini. Karakteristiknya seperti apa, keunggulannya apa, dan kekurangannya apa. Karena bisa dibilang kain wolfish ini adalah kain sejuta umat. Setiap toko penjual kain, yang penting dia adalah penjual kain, biasanya dia pasti menjual juga bahan wolfish ini. Karena kenapa? Bahan wolfish ini sangat sering sekali dijadikan jilbab, baju, rok, gamis, dan juga kemeja ya. Jadi bisa dibilang bahan wolfish ini diminati banyak orang banget di pasaran dan juga para pelaku konveksi. Jadi penting bagi kita semua sebagai si konsumen harus mengetahui karakteristik bahan wolfish ini seperti apa. Apalagi sekarang sudah zamannya belanja online, apa-apa kita belanja online ya. Jadi kita harus mengenali dulu bahan wolfish itu seperti apa, kelebihannya apa sebelum kita memutuskan untuk membeli. Jangan sampai barangnya sudah datang barulah kita menyesal karena tidak sesuai dengan ekspektasi dan ternyata sangat mengecewakan. Apalagi kalau belanjanya atau belinya mahal-mahal kemudian datangnya tidak sesuai banget, bukan hanya rugi tapi juga kecewa tentunya. Makanya channel ini hadir untuk selalu memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya untuk memutuskan berbelanja online, dan saya akan selalu mereview secara jujur karena di sini bukan endorse, saya mereviewnya secara jujur dan menggunakan uang pribadi saya sendiri untuk membeli sebuah produk sebelum saya review. Baiklah, langsung saja kita review wolfish itu seperti apa, karakteristiknya seperti apa, dan kelebihannya apa. Baiklah, untuk wolfish ini sendiri itu biasanya paling banyak digunakan untuk membuat gamis atau baju pakaian wanita. Tapi bisa juga dibuat seperti kemeja pria, ada beberapa juga digunakan untuk kemeja pria. Jadi kain wolfish ini terbuat dari serat sintetis dan juga sutra dan kain katun. Makanya dia semacam agak jatuh gitu ya bahannya karena dia terbuat dari sutra juga dan serat sintetis juga. Kemudian untuk keunggulannya sendiri untuk bahan wolfish ini dia itu tidak transparan ya. Jadi bisa dibilang tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis, tapi lumayan tidak transparan, dan ini tuh rame banget digunakan oleh hijabers yang syar'i yang pakai niqab biasanya gitu, dan juga jilbabnya gede, gamisnya gede, itu biasanya pilihan mereka. Jadi kalau bukan kain wolfish biasanya kain toyobo, tapi kebanyakan menggunakan kain wolfish ini karena dia tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Kemudian dia seratnya halus gitu dan jatuh ya, jadi ketika digunakan atau dibuat desain seperti yang mayung gitu, ruffle gitu, bagian bawahnya dia bagus banget tuh, kibas-kibas itu bagian bawahnya mayung banget deh pokoknya kalau terbuat dari bahan wolfish gamis tersebut atau rok tersebut, karena dia jatuh gitu ya, jadi enak aja lah dibentuk-bentuk gitu, mayung dan jatuh bahannya. Sehingga biasanya para hijabers yang syar'i sering menggunakan yang wolfish ini, terutama bagian jilbabnya gitu ya, karena jatuh juga dan juga tidak transparan. Untuk keunggulan kain wolfish ini sendiri, yang pertama dia itu sangat mudah sekali disetrika. Jadi satu kali gosok aja set, atau bahkan saya ya, kalau saya sendiri ya menggunakan kain wolfish baju gitu atau jilbab, saya tidak pernah nyetrika sama sekali. Asalkan ketika sudah selesai dijemur, diambil dari jemuran langsung dilipat tuh, jangan dibiarkan numpuk-numpuk karena itu bisa menyebabkan kusut. Tapi kalau langsung digantung atau langsung dilipat, dirapikan, diusap-usap pakai tangan gitu aja, bisa langsung mulus. Jadi nggak perlu menggunakan setrika lagi. Kemudian itu tadi keunggulan yang kedua, tidak tembus pandang atau tidak transparan, dan keunggulan yang ketiga banyak pilihan warnanya. Jadi warnanya itu ada tingkatan semacam tingkatan 1, 2, 3 gitu ya. Ada yang kalem-kalemnya, mulai dari kalem-kalemnya sampai dengan warna-warna yang hidup. Nah, untuk keunggulan berikutnya harganya itu ekonomis atau bersahabat teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk harganya sendiri ini sangat terjangkau sekali. Biasanya kalau per meter sebelum menjadi baju itu harganya kisaran 20 ribuan aja. Ada yang menjual 27, 25, bahkan ada yang menjual harganya 20 ribu, 19 ribuan aja per meter. Tapi ketika sudah menjadi sebuah baju itu harganya beda lagi. Biasanya kisaran 50 ribuan atau bahkan sampai 60-70 ribuan. Tergantung dengan modelnya lagi atau seberapa besar, seberapa banyak kain yang digunakan di sebuah baju tersebut.
Tapi kalau untuk bahan wolfish ini sendiri dibandingkan dengan kain moss crepe seperti yang saya sudah review sebelumnya, jika teman-teman pengen mengetahui juga kain moss crepe itu seperti apa, kalian bisa langsung nonton videonya, ada saya sertakan di e-cardnya di atas sini ya. Kalian bisa langsung cek aja, kita belajar bersama-sama deh pokoknya jenis-jenis kain itu seperti apa, teksturnya seperti apa, keunggulannya apa, dan kekurangannya apa. Nah kalau untuk bahan wolfish ini dibandingkan dengan kain moss crepe, itu sedikit lebih mahal, bisa dibilang ini di atasnya moss crepe ya, dibandingkan moss crepe itu kan agak ringan dan juga harganya jauh lebih murah dibandingkan yang ini. Ya beda-beda 20-30% aja untuk harganya di pasaran. Tapi kembali lagi, itu tadi ada harga, tentunya sudah ada kualitas karena bahan wolfish ini harganya sedikit mahal dibandingkan bahan moss crepe, tapi ketika digunakan otomatis bahan wolfish ini kalau menurut saya pribadi dan juga menurut teman-teman yang lain, bahan wolfish ini ketika dipakai dia jauh lebih nyaman, lebih bagus kualitasnya dibandingkan kain moss crepe. Jika kalian ada pengalaman juga sudah pernah menggunakan bahan wolfish dan juga moss crepe, bisa kita sharing juga di kolom komentar. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, seperti biasanya setiap produk yang saya review pasti ada kekurangan dan juga kelebihannya. Kalau tadi sudah saya membahas kelebihannya semua, saya sekarang akan membahas kekurangannya itu sendiri. Tapi sudah pasti menurut saya, karena sudah lama banget mengamati soal kain, megang kain hampir tiap hari gitu ya. Menurut saya kekurangannya itu jauh lebih sedikit, kelebihannya lebih banyak ya kalau untuk bahan wolfish ini sendiri dibandingkan kekurangannya. Kekurangan dari bahan wolfish ini sendiri itu hanya ketika terkena air gitu atau terkena keringat dia akan mudah kelihatan. Apalagi jika warnanya itu warna-warna semacam warna kuning atau warna army, warna-warna cerah-cerah gitu, ketika terkena air dikit maka dia akan mudah kelihatan untuk basahnya. Jadi ini bukan apa ya, tapi ini pernah ada kejadian. Saya melihat gitu, orang itu menggunakan kemeja wolfish, tapi memang sih cuacanya panas banget sampai berkeringat sampai ke sini-sini gitu ya. Jadi itu kelihatan basah-basah di bagian keteknya gitu ya. Ini mudah banget kelihatan ketika basah gitu. Jadi itu aja sih kekurangannya yang satu itu. Kemudian agak ada juga yang bilang ini panas, tapi kalau menurut saya sih ya standar ya, nggak terlalu panas juga. Kalau ketika kita pakai dibandingkan dengan bahan moss crepe itu jauh lebih panas dibandingkan bahan wolfish ini. Jika kalian pengen kain yang dingin, nyaman dipakai, itu yang terbuat dari katun asli semacam baju kaos combat gitu, atau yang bahannya jersey, sudah pasti itu tidak panas ketika kita pakai. Tapi kalau untuk ini menurut saya juga tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, pokoknya ya sedang lah gitu. Wolfish ini juga banyak banget ya dibuat menjadi jilbab. Nah, kalian bisa lihat seperti ini ya, biar ada gambaran gitu. Saya pakai kalau sudah jadi jilbab gitu. Ada banyak sih sebenarnya. Saya itu memiliki beberapa jilbab yang terbuat dari bahan wolfish. Kekecilan nih. Bagian depannya kecil. Lingkar wajahnya kekecilan. Oke, kayak gini ya. Nah, dia tebel. Dia tebel, nggak nerawang. Jadi dia jatuh tuh, bahannya jatuh, tidak kaku. Kalau moss crepe itu dia nggak bisa dibuat menjadi jilbab. Saya juga belum pernah menemukan jilbab yang terbuat dari bahan moss crepe, karena dia lebih kaku. Kalau ini wolfish, dia kayak gini nih, cantik. Nah, ini memang pilihan para hijabers setahu saya, muslimah-muslimah yang syar'i gitu. Niqabnya terbuat dari bahan wolfish dan juga pakaian-pakaian syar'inya kebanyakan terbuat dari bahan wolfish. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat kalian yang suka seperti menonton referensi dulu, video-video review dulu sebelum memutuskan untuk berbelanja online, kalian bisa dukung channel ini dengan klik like-nya, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video review saya sebelumnya. Dan saya juga menunggu pendapat kalian mengenai kain wolfish di kolom komentar, apalagi buat kalian yang sudah mengoleksi banyak pakaian bahan wolfish atau mungkin kalian berpengalaman banget soal bahan, terutama wolfish. Yuk kita sharing di kolom komentar. Baiklah, sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.